Hello, welcome back to my channel. Kembali lagi nih bersama saya dalam video pembelajaran. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai siklus terjadinya suatu transaksi dalam sebuah bisnis. Tapi sebelum saya masuk ke dalam pembahasan, ada baiknya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sofia Nasution, salah satu mahasiswi dari Universitas Negeri Medan, program studi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Oke, jadi video ini dibuat untuk UAS korespondensi, maka langsung saja saya akan masuk ke dalam pembahasan mengenai siklus terjadinya suatu transaksi dalam sebuah bisnis. Nah, jika kita berbicara mengenai suatu transaksi, pastinya tidak jauh dari yang namanya pembeli dan penjual. Namun, jika kita ingin proses jual beli terjadi secara lancar, maka baik si penjual maupun si pembeli harus memperhatikan prosedur umum yang sudah ditetapkan dalam dunia perbisnisan. Nah, salah satunya itu seperti seperangkat kaidah bisnis yang merupakan proses menuju transaksi. Nah, di sini pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana prosedur umum terjadinya transaksi, di mana prosesnya nanti mulai dari si penjual menawarkan atau memperkenalkan barangnya terhadap calon pembeli sampai pada akhirnya terjadilah suatu transaksi jual beli dan sampai nantinya si penjual mengirimkan barang yang dipesan oleh calon pembeli. Nah, teman-teman dapat lihat siklus di samping ini. Nah, pada siklus ini yang pertama itu di sini terlihat jelas bahwa si penjual memperkenalkan perusahaannya terlebih dahulu kepada si pembeli melalui surat perkenalan. Seperti yang kita ketahui bahwa surat perkenalan adalah surat yang diberikan si penjual kepada si pembeli yang berisi informasi mengenai perusahaan penjual sehingga si pembeli mengetahuinya. Nah, apa saja sih yang harus ada dalam surat perkenalan? Nah, teman-teman dapat lihat surat yang saya tampilkan ini. Di sini itu yang harus ada dalam surat perkenalan yang paling penting adalah nama perusahaan dan bidang kegiatan yang sedang dia jalankan. Terus selanjutnya itu dia harus ada mengenai gambaran kemampuan yang dimilikinya. Selanjutnya, agar lebih menarik si pembeli, akan lebih bagus jika kita menambahkan pekerjaan yang pernah kita tangani, dan yang terakhir adalah harapan yang kita kehendaki. Oke, pada siklus yang kedua sekarang ini berasal dari si pembeli. Di sini itu adalah terjadinya sebuah proses permintaan penawaran. Nah, proses ini itu menggunakan sebuah surat permintaan penawaran yang dikirimkan oleh si pembeli kepada si penjual. Proses ini itu terjadi jika calon pembeli merasa tertarik dengan surat perkenalan kita berikan tadinya kepada si pembeli. Nah, jadi di surat ini tuh si pembeli kirimkan kembali kepada si penjual agar si penjual meneruskannya lagi dengan memperkenalkan secara resmi barang atau jasa yang sedang diproduksinya. Nah, jadi langsung saja teman-teman dapat lihat pada siklus yang ketiga, setelah si pembeli mengirimkan surat permintaan penawaran di mana yang meminta si penjual secara resmi menawarkan barang atau jasa yang sedang diproduksinya, maka si penjual langsung mengirimkan kembali balasan surat dari si pembeli. Yaitu di sini dapat kita lihat bahwa suratnya itu adalah surat penawaran. Nah, pada proses ini sebenarnya tanpa si pembeli menyetujui atau meminta penawaran kepada si penjual juga bisa mengirimkan surat penawaran kepada si pembeli. Nah, ini disebut dengan penawaran inisiatif sendiri. Nah, karena surat ini tuh sudah akan memasuki tahap yang serius, maka surat ini tuh harus menggunakan bahasa yang menarik serta memotivasi agar si pembeli memiliki keingintahuan yang lebih besar lagi terhadap perusahaan kita. Pada siklus selanjutnya itu siklus yang keempat.
Nah, pada siklus ini itu dapat kita lihat bahwa ini tuh sudah masuk ke yang sangat serius. Mengapa? Karena pada siklus ini itu si pembeli sudah tertarik terhadap barang atau jasa yang kita perkenalkan kepadanya. Nah, sehingga di sini itu si pembeli sudah mengirimkan surat pesanan yang berisi memesan barang atau jasa yang kita tawarkan. Nah, di sini tuh kita dapat lihat pada contoh surat yang saya tampilkan ini. Siklus yang terakhir adalah siklus memesan pesanan. Ini tuh dapat melalui surat pengiriman pesanan. Tapi ini dapat segera dikerjakan oleh penjual apabila barang yang diminta oleh pembeli sudah ready stock atau sudah siap untuk dikirimkan. Jika belum, maka si penjual terpaksa mengirim surat kembali kepada si pembeli untuk memberitahukan bahwa barang yang mereka inginkan ada, namun belum bisa dikirim segera dan meminta waktu untuk beberapa hari untuk mengirimkan barang kepada si pembeli. Nah, kelima prosedur itu adalah prosedur umum yang prosesnya berjalan dengan lancar. Namun, jika dalam pengiriman barang seringkali terjadi hal-hal yang tidak memuaskan pembeli, sehingga pada akhirnya pembeli mengajukan surat penuntutan. Tapi ingat, dalam penuntutan kita tidak bisa melakukannya dengan sesuka hati kita. Kita harus memperhatikan syarat-syarat penuntutan, seperti penuntutan kita itu harus berdasarkan atas kejujuran dan keadilan. Terus, jika kita ingin menuntut penjual atas ketidakpuasan kita terhadap barang yang kita pesan, nah, maka di sini kita harus melampirkan sebuah bukti yang kuat untuk mendukung surat penuntutan kita ini. Terus, penyelesaian yang kita minta itu harus wajar dan masuk akal, dan juga harus menggunakan bahasa yang sopan tentunya. Dan yang terakhir, dalam surat penuntutan kita juga harus melampirkan sebuah dokumen yang berisi lampiran mengenai barang yang kita tuntut tersebut. Dan satu lagi nih, yang dapat menghambat kelancaran sebuah transaksi dalam perbisnisan, yaitu dalam hal pembayaran. Sering sekali terjadi bahwa si pembeli itu membayar barangnya secara kredit. Tapi setelah menentukan jatuh temponya, si pembeli malah melewatkan jatuh tempo yang sudah disepakati bersama. Nah, jika dalam kasus seperti ini, jika si pembeli sudah terlalu lama melewati batas tempo yang sudah disepakati bersama, maka si penjual dapat mengajukan surat penagihan pembayaran. Namun, seperti surat penuntutan tadi, maka si penjual juga harus memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam dunia perbisnisan. Jadi kita tidak dapat berbuat seenaknya dalam dunia bisnis, karena itu semua sudah ada yang mengaturnya, terlebih lagi mengenai suatu transaksi. Baiklah, jadi seperti itulah prosedur umum terjadinya sebuah transaksi dalam suatu bisnis. Nah, untuk kelancaran kita bersama, jangan lupa untuk di-like, comment, and subscribe. Jangan lupa bunyikan juga loncengnya. So, jika nanti aku mengupload video lainnya, kalian akan segera mengetahuinya. Oke. Sekian dan terima kasih. See you next time.